Coba bayangin deh, semua orang sekarang lagi heboh ngomongin AI, server super canggih, atau mobil listrik. Tapi pernah nggak sih kita mikirin satu material esensial yang secara harfiah merekatkan semua teknologi itu? Ini bukan sekedar cerita soal tambang biasa, ini soal urat nadi fisik dari dunia digital kita. Nah, hari ini kita bakal ngebedah realitas di balik PT Timah, TBK, atau kode sahamnya TINS. Kita bakal singkirin asumsi-asumsi lama dan benar-benar ngelihat data dari siklus komoditas yang lagi gila-gilaan ini. Pertanyaannya, apakah ini beneran sebuah kebangkitan yang strategis atau cuma risiko siklikal sesaat? Yuk kita bongkar bareng-bareng. 1.184%. Iya, kalian nggak salah dengar, dan itu bukan salah ketik. Itu adalah lonjakan laba bersih tahun ke tahun yang dicetak sama TINS di kuartal pertama 2026. Angka ini tuh benar-benar ngancurin ekspektasi pasar. Bayangin aja, dalam satu kuartal mereka langsung nyetak 60% dari total estimasi analis buat sepanjang tahun. Tesis utamanya gini, timah itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik ledakan AI sekarang. Tanpa balok-balok timah mentah ini, rak-rak server raksasa yang dipakai sama Big Tech global tuh, ya nggak bakal bisa nyala dengan stabil. Oke, buat agenda kita kali ini kita bakal gerak cepat. Pertama, kita bahas lonjakan labanya. Terus kedua, katalis apa sih yang bikin pasokannya seret? Ketiga, kita adu antara arus kas nyata ngelawan trauma psikologis pasar. Dan terakhir, kita cek indikator teknikal plus kesimpulan akhirnya. Kita masuk ke bagian pertama, lonjakan laba, dan gimana realitas finansial mereka di kuartal 1 2026 ini. Dulu tuh, pasar sering banget ngelabelin TINS ini sebagai BUMN tambang tua yang lamban, birokrasinya ribet, dan ibaratnya tuh hidup segan mati tak mau. Persepsi ini udah nempel banget di kepala banyak investor, baik retail maupun institusi. Tapi, realitas barunya sekarang beda jauh. Transformasinya benar-benar nyata. Mereka sekarang udah bergeser jadi produsen komoditas strategis yang super profitable di ceruk pasar yang spesifik. Mereka bukan lagi tambang biasa yang ngejar volume doang, tapi jadi pemain kunci dengan daya tawar luar biasa di tengah rantai pasok global yang lagi kacau. Biar lebih kebayang, kita langsung lihat angka fundamentalnya. Laba bersih nyentuh 1,5 triliun rupiah, terus EBITDA-nya, yang mana ini indikator murni dari performa operasional kas, ada di angka fantastis, 4,38 triliun rupiah. ROE atau Return on Equity meroket sampai 30,7%. Ini return yang sangat-sangat atraktif buat pemegang saham. Dan yang paling gila buat ukuran perusahaan tambang padat modal, rasio utang terhadap ekuitasnya super rendah, cuma 20,5%. Poin pentingnya di sini, ini tuh duit cash beneran teman-teman. Bukan sekedar trik akuntansi atau kosmetik laporan keuangan. Ini profil keuangan dari perusahaan yang lagi dapat momentum luar biasa dari siklus komoditas. Terus dari mana datangnya lonjakan masif ini? Jawabannya ada di harga jual rata-rata atau ASP mereka yang tembus $49.221 AS per metrik ton. Yang bikin salut, angka realisasi ini konsisten ada di atas harga rata-rata acuan LME yang main di kisaran $48.679. Selisih ini krusial banget. Ini ngebuktiin kalau kualitas laba mereka tuh bukan cuma dari sekedar gali tanah terus jualan, walaupun volumenya lumayan di 6.009 metrik ton ya, tapi karena mereka punya pricing power sejati. Mereka bisa nentuin harga premium karena pasar global tuh bener-bener lagi kehausan pasokan legal dari mereka. Kalian bisa lihat efek domino dari pricing power itu ke ekspansi margin mereka. Gross profit margin terbang ke 38,6%, operating profit margin ngikut di 34,4%, dan net profit margin ada di level super efisien, 27,5%. Kok bisa secepat ini? Kuncinya ada di efisiensi biaya. Biaya operasional atau COGS mereka justru turun 10%, jadi 3,36 triliun, tepat di saat pendapatan lagi meroket. Di bisnis tambang ini kan biaya tetapnya gede ya, kayak operasional kapal isap atau smelter. Nah, pas biaya tetapnya bisa dijaga stabil, tapi harga jual di pasar global meledak, selisih untungnya itu langsung meluncur mulus ke laba bersih. Ini tuh ibaratnya steroid buat EPS atau laba per saham mereka. Oke, lanjut ke bagian kedua, defisit pasokan dan kekuatan penentuan harga. Kita bakal bedah katalis makro dan mikronya. Pasar tuh kadang masih mikir kalau timah itu komoditas jadul. Padahal, di era kecerdasan buatan ini, timah itu ibarat tukang las di proyek gedung pencakar langit. Kerjanya mungkin nggak kelihatan glamor, nggak pernah masuk headline berita. Tapi, tanpa timah buat nyambungin komponen, semua semikonduktor mahal dan sirkuit canggih itu ya cuma jadi pajangan doang. Permintaan timah buat nyolder sirkuit di server AI, sistem kelistrikan mobil EV, sampai data center yang nyala 24 jam non-stop, itu bener-bener bikin permintaannya meledak tajam. Jadi, apa aja sih 3 katalis utama yang bikin harganya terbang? Pertama, ya ledakan permintaan dari AI dan EV tadi. Kedua, pasokan global yang lagi seret banget gara-gara pembatasan ekspor dari negara produsen lain dan cadangan tambang tradisional yang makin menipis. Dan yang ketiga,
Ini yang paling mematikan buat kompetitor lokal. Pemerintah habis-habisan ngeberantas tambang ilegal di Bangka Belitung. Selama bertahun-tahun, tambang ilegal ini ngerusak harga pasar. Tapi begitu mereka disapu bersih, pasokan legal langsung mengetat. Hasilnya, Tins otomatis jadi pemain resmi terbesar yang bisa menuhin permintaan pasar global. Disinilah konsep operating leverage atau daya ungkit operasi bekerja kayak sihir. Gara-gara tambang ilegal ditertibkan, Tins dapat lagi kekuatan buat nentuin harga. Mereka bisa jual timahnya dengan harga premium. Pendapatan naik drastis, tapi karena biaya operasionalnya stabil, laba mereka loncat secara eksponensial. Kombinasi dari hilangnya saingan ilegal, krisis pasokan global, dan efisiensi internal inilah yang ngejelasin secara masuk akal kenapa laba operasi mereka bisa meroket ribuan %. Sekali lagi, ini cash keras yang masuk ke brankas perusahaan, bukan sekedar hitungan di atas kertas. Masuk ke bagian ketiga, arus kas versus skeptisisme pasar. Gimana fundamental yang kuat ini harus berhadapan sama dinding psikologis investor. Di lapangan, obrolan investor tuh seringnya gini, palingan nanti juga mereka disuruh ngerjain proyek pemerintah yang rugi, terus margin tebelnya ludes. Ini tuh semacam trauma psikologis pasar modal kita kalau dengar kata BUMN. Pokoknya tiap ada perusahaan negara untung gede, investor langsung parno bakal ada intervensi atau penugasan populis yang rugiin pemegang saham publik. Sebagai analis, kita tetap harus masukin ini ke radar ya. Bukan sebagai fakta operasional hari ini ya, tapi sebagai variabel sentimen. Trauma ini bertindak kayak jangkar berat yang nahan valuasi saham Tins buat terbang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, kenapa sih pasar masih aja skeptis padahal arus kas perusahaannya jelas-jelas murni dan nggak bisa dibantah? Apakah ketakutan di masa lalu bikin kita buta sama angka nyata hari ini? Mari kita reality check bentar. Banyak tambang di luar sana yang kelihatannya untung gede di laporan, tapi nyatanya uangnya habis buat bayar utang masa lalu yang numpuk atau capex yang kelewat batas. Tapi kasusnya Tins beda banget. Free cash flow atau arus kas bebas mereka positif di angka 660 miliar rupiah. Current ratio-nya tebal, 2,8 kali, yang artinya likuiditas jangka pendek mereka sangat aman. Utangnya juga rendah. Plus, masih ada potensi ketiban durian runtuh dari aset sitaan negara yang proses administrasinya lagi jalan. Jadi mereka ini nggak lagi ngosong-ngosongan bayar utang, melainkan lagi santai berenang di atas arus kas yang super sehat. Tapi tenang, kita harus tetap objektif dong. Kalau kita lihat bear case atau skenario pesimisnya, emang ada resiko dari persediaan di gudang LME yang sempat naik 60,7% ke level 8.700 ton. Kalau numpuk terus, ini bisa nekan harga timah. Belum lagi stigma soal mafia timah yang kadang masih nempel. Tapi, coba kita geser ke bull case atau skenario optimisnya, defisit pasokan struktural di level global ini masih terus jalan tanpa ada temuan tambang raksasa baru, ditambah potensi tambahan dari aset sitaan tadi. Intinya, dalam menilai saham komoditas kayak gini, kita benar-benar wajib nimbang ekspektasi resiko dan imbal hasil dari kedua sisi ini. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, keputusan analis. Kita bakal cek tren teknikal dan seberapa besar risiko siklikalnya. Walaupun harga sahamnya udah naik lumayan ngikutin fundamentalnya, valuasinya ternyata masih ketahan di level PR 11 kali dan PBV 2,9 kali. Terus earnings yield-nya dapat di angka 9,2%. Ini menarik banget sih. Kalau dibandingin apple to apple sama perusahaan tambang mineral regional lainnya, Tins ini relatif jauh lebih murah. Artinya apa? Pasar modal tuh sebenarnya belum nge-price in secara penuh kelanjutan super siklus timah ini ke harga sahamnya. Tins belum dapat valuasi premium layaknya perusahaan tambang esensial global. Jelas banget ada ruang buat saham ini buat repricing kalau performa labanya terbukti konsisten. Dan tebak, pergerakan broker flow juga ngonfirmasi hal ini. Data nunjukin kalau uang pintar atau institusi besar terus diam-diam ngumpulin barang lewat broker asing dan lokal papan atas kayak AK, YP, dan ZP. Sementara itu, investor retail lewat broker PD, NI, atau CC malah pada sibuk jualan buat taking profit jangka pendek. Tapi lucunya, jualan retail yang masif ini nggak ngerusak struktur harganya. Ini tuh indikasi klasik dari fase reakumulasi yang super sehat. Tangan-tangan institusi yang kuat dan main jangka panjang lagi sabar nampung barang dari retail sebelum akhirnya harga bersiap buat ngedobrak level resistensi berikutnya. Dari kacamata teknikal, tren ini benar-benar solid. RSI emang ada di 70,6 yang artinya udah masuk zona overbought atau agak panas. Tapi MACD-nya ngasih sinyal beli yang jelas banget dengan histogram positif. Terus indikator ADX di angka 30 tuh negasin kalau momentum naiknya ini benar-benar kuat. Ini bukan sekedar pantulan dead cat bounce yang besoknya langsung rontok. Apalagi didukung volume transaksi rata-rata 72 juta lembar, jauh di atas normal. Ini sinyal nyata kalau rally harga ini didorong sama dana gede dari institusi, bukan sekedar retail FOMO. Jadi, volatilitas harian yang kita lihat sekarang, itu murni volatilitas sehat, bukan panik jualan.
Nah, satu hal lagi buat kalian yang main jangka panjang, dividen. Saat ini payout ratio mereka dikunci di angka 17,6% dari laba bersih. Mungkin kelihatannya kecil buat para dividen hunter, tapi ini dilakuin karena manajemen lagi berhati-hati nahan kas buat jaga kestabilan operasional. Coba pikirin proyeksi ke depannya deh. Kalau performa gila-gilaan ini bisa dipertahanin 1 atau 2 tahun lagi, tumpukan saldo laba ditahan ini bisa dengan gampang banget disulap jadi mesin pembagi dividen dengan yield raksasa di masa depan. Tapi sebentar, jangan keburu euforia. Sekarang kita harus pakai topi auditor sebentar dan ngingetin soal realitas siklikalnya. Punya saham komoditas tuh rasanya kayak abis minum 4 shot espresso murni. Energinya emang kerasa meledak-ledak sekarang, margin labanya kelihatan nggak masuk akal gedenya. Tapi kalau efek kafein makroekonominya abis, bakal langsung lemes. Kalau tiba-tiba harga timah global anjlok, atau ekonomi negara-negara maju melambat drastis dan permintaan industri mandek, tesis super siklus yang kita omongin panjang lebar ini bakal langsung rontok seketika. Ini murni siklikal, teman-teman. Bukan saham consumer goods yang bisa kalian beli terus ditinggal tidur 5 tahun. Mantau makroekonomi itu harga mati. Sebagai rangkuman pamungkas buat analisis kita kali ini, di saat seluruh dunia lagi heboh ngomongin AI, perdebat soal valuasi gila-gilaan perusahaan software di Silicon Valley, dan mimpiin masa depan digital, Tins ini justru dengan tenang, di belakang layar, nambang dan jualan logam kecil krusial yang mastiin semua visi futuristik itu bisa nyala beneran secara fisik. Mereka nggak jualan mimpi atau presentasi PowerPoint. Mereka nyetak cash yang keras dan nyata dengan menyuplai kebutuhan rantai pasok dunia yang paling mendesak hari ini. Jadi, setelah kita bedah tuntas mulai dari laba fantastis, dominasi pasar lokal karena hilangnya tambang ilegal, sampai sinyal masuknya institusi besar, sekarang tinggal satu pertanyaan finansial buat kalian renungin. Apakah mental dan portofolio kalian udah siap buat naik roller coaster super siklus komoditas ini? Dan yang paling penting, di arena komoditas yang buas ini, apakah kalian tahu persis kapan harus take profit sebelum musiknya benar-benar berhenti? Pikirin strategi exit kalian baik-baik ya. Makasih banyak udah ngikutin sesi analisis hari ini, dan seperti biasa, selalu pertanyakan datanya.